Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa rasulihil murtala wa habibihil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi kiram. Khususan ila hadrati man ajazana wa mujizina sayyidina Syekh Abu Yadir wa sayyidina Syekh Nawawi al-Bantani wa sayyidina Syekh Abu Khasabita. نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين شيئا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا من تعلم بابا من العلم يعمل به أو لا يعمل به كان أفضل من أن يصلى 1000 ركعة تطوعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal mukarramin al-ahibba'il kiram yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatidz wal asatidah, para hujjajah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus bapak ketua DKM kita beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini senantiasa pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, inayah, hidayah yang Allah persembahkan untuk kita, sehingga dari perpaduan itu semua alhamdulillah kita dapat bermuajahah kembali, berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat, yakni dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan diskusi ilmiah yang mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, kata Nabi, a'dhamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha walladhi
yantadiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamul ladzi yusalli summa yanam. Nabi Muhammad bilang pahala yang paling besar diperuntukkan bagi orang yang sholat yang paling jauh. Yang paling jauh apanya? Ab'aduhum mamsya, yaitu yang paling jauh jarak dari tempat tinggal dia ke tempat sholatnya. Dalam hal ini barangkali pemenangnya adalah siapa di sini kira-kira? Saya. Karena saya rumahnya paling jauh, tempat tinggal terakhir dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya yang paling menang di sini, paling gede pahalanya insya Allah. Ab'aduhum mamsya, yang paling jauh tempat tinggal dengan tempat sholatnya, itulah paling besar pahalanya. Jadi jauh-jauhan aja nih mah. Kemudian kata Nabi Muhammad dilanjutkan, walladzi yantadiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam. Siapa saja orang yang melihat sholat, artinya orang yang mendengar adzan, menemukan waktu sholat, hatta yusalliyaha ma'al imam, ketika mendengar waktu sholat itu dia langsung bergegas menuju masjid musola untuk melaksanakan sholat bersama imam, artinya sholat jamaah, maka itu lebih besar pahalanya, a'dhamu, lebih besar pahalanya. Bahkan dalam satu riwayat syarah itu ada ulama yang menjelaskan bahwa setelah sholat dilanjutkan dengan at-ta'allum, belajar mengajar, kajian begitu, itu pahalanya sangat-sangat besar daripada siapa? Daripada alladzi yusalli summa yanam, daripada orang-orang yang sholat kemudian setelah sholat dilanjutkan tidur. Maka mudah-mudahan insya Allah kita yang ada di Musalah Al-Musaddiq ini menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan demi keutamaan sebetulnya kita dapat raih ketika kita istiqomah untuk terus berbuat baik, melaksanakan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena kajian itu sangat penting. Mengapa? Karena ilmu itu merupakan tatanan tertinggi dalam agama. Mengapa ilmu itu merupakan tatanan ataupun predikat tertinggi dalam agama? Karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah, karena dengan ilmu kita bisa sholat, karena dengan ilmu kita bisa haji, bisa puasa, karena dengan ilmu juga kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Semuanya di dunia ini tidak akan bisa jalan apabila tidak dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Apalagi yang kita hadiri pada saat kajian-kajian ini, khususnya kajian-kajian Islam, itu meliputi kajian ilmu syariat. Dan ilmu syariat itu menurut para ulama, siapapun ulamanya mengatakan bahwa mempelajari ilmu syariat itu hukumnya fardu ain, fardul aini, fardu individual, kewajiban secara individual. Artinya tidak bisa diwakilkan kewajiban itu oleh orang lain. Tidak ada toleransi bagi siapapun orangnya yang tidak belajar ilmu syariat. Kecuali satu, orang yang berada tempat tinggalnya di atas gunung dan tidak ada siapapun kecuali dia sendiri. Tapi selain orang tersebut, semuanya tidak ada toleransi, baik yang muda, baik yang tua, baik yang sehat ataupun yang sakit, untuk terus menimba ilmu syariat agama Islam. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ilmu syariat Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ilmu yusahhihul ibadata.
ilmu yang dimana dengan ilmu itu kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan satu aktivitas ibadah. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu fikih. Dengan fikih kita bisa sholat, dengan fikih kita bisa puasa, tahu hal-hal yang membatalkan sholat, tahu hal-hal yang membatalkan wudu, tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Itu dengan ilmu fikih, itu wajib untuk dipelajari. Hukumnya fardu ainin, fardu secara individual, tidak ada toleransi untuk tidak mempelajarinya. Kemudian dengan ilmu fikih kita bisa tahu mana mahram, mana ajnabi, mana tak, kita tahu mana yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Kan itu kan dari ilmu fikih. Dari ilmu fikih. Kemudian yang kedua ada ilmu yusahhihul aqidata, di mana dengan ilmu tersebut kita bisa benar akidahnya. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui sifat wajib Allah, kita bisa mengetahui sifat mustahil bagi Allah, dan kita bisa mengetahui sifat jaiznya Allah. Nah, itu ruang lingkupnya ilmu tauhid, dan itu wajib dipelajari, wajib individual. Dan yang ketiga yang wajib untuk dipelajari secara individual adalah al-ilmu yuzakkil qalba, yaitu ilmu yang bisa membersihkan hati. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yuzakkil qalba, ilmu yang bisa membersihkan hati kita, agar hati kita tidak kotor, agar perasaan kita itu senantiasa berprasangka baik, tidak saling mencaci maki, tidak saling menyalahkan secara ekstrim, dan hati kita tetap bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dinamakan ilmu tasawuf. Ketiga ilmu ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari secara individual. Sekali lagi tidak ada toleransi, apalagi anak muda yang sudah sepuh saja sudah tidak ada toleransi, begitu ya. Apalagi yang masih muda. Oh, ini sangat luar biasa ini. Karena zaman sekarang itu banyak orang-orang justru yang sepuh ini yang lebih semangat belajarnya, yang lebih semangat datang ke pengajian daripada yang muda. Atau lihat aja di sini. Lihat aja di sini. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya banyaknya yang sepuh. Ini luar biasa ini. Generasi muda harus ditekankan untuk memperdalam ilmu, khususnya ilmu agama. Itu ya. Di mana-mana di musola saya sudah mengisi kurang lebih 6 majelis musola masjid. Itu setiap mengaji, setiap diskusi yang paling banyak hadir itu ya jamaah sepuh, Ustaz. Jadi ini harus ditekankan lagi barangkali anak muda itu harus lebih semangat untuk menimba ilmu, khususnya ilmu agama. Karena banyak sekarang khawatir nantinya, dikhawatirkan adalah dia yang tidak pernah ngaji, dia yang tidak pernah mesantren, malah nanti ketika dibutuhkan oleh umat, modal tampangnya bewokan, modal tampangnya jenggotan sedikit, sudah dianggap menjadi ustadz. Kayak saya juga bisa sebenarnya, karena saya bewokan nih. Saya bisa aja nggak ngaji, nggak mesantren dulunya Pak. Bisa aja dianggap jadi ustadz, bisa aja. Orang sekarang kan lihat dari tampang, sedikit bewokan dianggap ustadz. Casingnya saja, covernya saja. Kemudian lihat orang yang pakai udeng-udeng aja dianggap kiai. Tuh. Padahal belum tentu pernah ngaji, belum tentu pernah mesantren. Nah, ini hati-hati. Salah satu keurgensian ilmu adalah selektif dalam memilih tokoh yang ditokohkan. Selektif. Kita itu dituntut untuk selektif, untuk betul-betul memilih
yang betul-betul nantinya jadi panutan. Jangan sampai kita menjadikan panutan orang-orang yang tidak pernah mengaji. Karena hal ini memang sebetulnya sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, sayati zamanun ala ummati kasirun khutoba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Itu sudah diprediksi oleh Nabi. Kata Nabi Muhammad, sayati zamanun. Kenapa redaksinya itu prediksi? Karena Nabi Muhammad menggunakan kalimat sayati zamanun. Sayati dalam kalimat bahasa Arab itu merupakan fi'il mudhari. Mudhari itu dalam bahasa kitanya adalah kalimat ataupun kata kerja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berbeda dengan fi'il madhi. Madhi itu adalah kalimat ataupun kata kerja yang sudah dilaksanakan. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini mengatakan dengan kalimat fi'il mudhari, sayati, yakti, akan datang pada satu masa, artinya prediksi. Akan datang pada satu zaman, ala ummati, yang akan menimpa umatku. Apa yang akan ditimpa? Yaitu kasirun khutoba'uhu, banyak sekali penceramah-penceramah, wa qalilun ulama'uhu wa fuqaha'uhu, sedikit sekali ulama-ulamanya. Sedikit ulamanya sekarang itu, sedikit ahli fikihnya, sedikit ahli tasawufnya, tapi banyak penceramahnya. Jadi jangan disamakan penceramah dengan ulama. Sekali lagi, jangan disamakan penceramah dengan ulama. Kalau ulama itu yang ahli baca kitab, ahli ilmu, ahli hadis, ahli tafsir. Kalau penceramah itu yang biasanya di panggung-panggung itu, kayak saya gini, penceramah ini saya, bukan ahli ilmu. Jadi harus selektif memilih panutan yang akan dijadikan panutan. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini semua kita lakukan semata-mata karena memegang dan melestarikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi itu cuma satu, yaitu al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu yang didapatkan dengan proses belajar. Warisan Nabi itu bukan harta, bukan mobil, bukan tanah, bukan juga kuda, bukan juga ilmu kanuragan, bukan. Warisan Nabi itu bukan begitu. Apalagi warisan Nabi itu bukan keturunan, bukan, kata Nabi, bukan. Warisan Nabi itu bukan keturunan ya keturunan. Warisan Nabi satu, cuma al-ilmu, yaitu ilmu. Maka kita di sini semuanya sama-sama sedang memegang warisan dan melestarikan warisan Nabi, yaitu memegang ilmu dan juga melestarikan ilmu pengetahuan agama Islam. Jadi mudah-mudahan dengan dalam ilmu fikih itu, kalau orang yang diwarisi kemudian melaksanakan apa yang diwarisi, itu hukumnya fardu, wajib untuk melaksanakan apa yang diwarisi. Wajib untuk menjaga apa yang sudah diwarisi. Misal seorang bapak, orang tua, wariskan tanah kepada anaknya. Sebelum meninggal, wasiat. Nah, sebelum bapak, nanti kalau bapak meninggal, tanah ini milik kamu, tolong diurus dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah dijual tanah ini, gitu. Nah, itu seorang anak haram untuk menjual tanah yang diwarisi itu. Dan wajib untuk menjaga tanah yang diwarisi. Itu dalam ilmu fikih. Begitupun dalam ilmu. Karena Nabi memberikan warisan kepada kita itu ilmu, maka wajib bagi siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad untuk menjaga ilmu pengetahuan agama Islam. Karena merupakan warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sekiranya itu nasihat untuk saya lah, bukan untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu, karena mungkin tak layak anak muda yang memberikan nasihat kepada yang lebih sepuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita saat ini sudah berada di bulan Muharram. Masih pertengahan ya kurang lebih kemarin karena kita baru saja jatuh pada tanggal 10 Muharram, kurang lebih sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 12 Muharram, artinya di pertengahan bulan Muharram. Bulan Muharram ini merupakan bulan pertama Hijriah. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah Sayyiduna Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beserta para sahabat yang lainnya. Sayyidina Umar itu berijtihad. Ijtihadnya adalah menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan pertama Hijriah karena di bulan Muharram ini adalah bulan orang-orang haji itu pulang. Jadi orang yang sudah berhaji itu pulangnya di bulan Muharram kebanyakan. Ya minimalnya paling cepatnya di akhir bulan Zulhijjah. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan perpulangan orang-orang yang sudah berhaji. Akhirnya kata Sayyidina Umar berijtihad, Muharram dijadikan bulan pertama Hijriah karena bulan perpulangan orang-orang haji. Kenapa kok dijadikan bulan pertama? Karena orang-orang haji itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suci, orang yang bersih daripada dosa. Makanya disunnahkan ya, dan sudah menjadi tradisi barangkali di Indonesia. Kalau ada orang yang pulang haji itu diserbu minta salaman, minta doa. Bukan minta berkat, bukan minta hadiah oleh-oleh, bukan. Tapi nyerbunya itu minta doa salaman. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, idza laqital hajja, apabila kalian menemukan orang-orang yang pulang haji, maka fasallim alaihi, maka bersalamanlah, berjabat tangan atau bersalamanlah dengan orang-orang yang pulang haji. Kemudian wasafihu, dan berjabat tanganlah dengan orang-orang yang pulang haji. Kemudian tidak cukup dari situ, wa murhu ayyastaghfirulaka, dan mintakan ampun kepada Allah melalui orang-orang yang pulang haji itu. Misal Pak Haji, tolong mintakan ampun saya gitu. Tolong ampuni saya, mohonkan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa saya. Itu mohon kepada orang yang pulang haji itu. Itu disunahkan itu kata Nabi. Kenapa? Karena fa'innahu maghfurun lahu. Orang yang pulang haji itu dosanya terampuni. Dan doanya itu makbul sekali. Makbulnya itu sampai kapan? Di satu riwayat itu dikatakan bahwa Al-Imam Munawi mengatakan bahwa orang-orang yang pulang haji itu doanya dimakbul dan dosanya terjaga, diampuni selama kurang lebih 2 bulan setelah perpulangan itu. Dari perpulangan itu dihitung 2 bulan setelah perpulangan. Berarti kurang lebih bulan Zul Muharram, Safar ya, Rabiul Awal. Jadi dari Muharram sampai Safar itu dimakbul itu doanya, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Jadi ada di sini yang pergi haji, pulang haji ada banyak ya. Ada 2 orang hadir di sini, hadir. Pulang-pulang harus diserbu itu. Pulang-pulang harus diserbu itu. Diserbu minta doanya, bukan minta oleh-oleh, bukan. Karena sekarang kan salah kaprah. Datang ke tempat orang yang pulang haji, ke rumahnya, Haji gimana, sehat? Piraku, nggak ada oleh-oleh sama sekali. Wah, itu salah. Harusnya minta doa itu. Minta doa, bukan minta oleh-oleh. Nah, itu bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bulan Muharram itu merupakan ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab untuk menentukan awal bulan tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram ini diidentikan oleh orang-orang suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa dan suku Sunda, itu sebagai bulan keramat dan bulan kesedihan.
tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang membahagiakan, begitu ya, kata keyakinan orang-orang Jawa dan Sunda. Awalnya saya itu, ini sedikit cerita, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita sekalian. Awalnya itu saya suudzon, kok ini orang-orang Jawa, orang-orang Sunda nih kok percaya takhayul gitu. Kok nggak boleh menikah di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10. Kok nggak boleh bikin rumah, nggak boleh pergi-pergi gitu. Khususnya di tanggal 10 Muharram, umumnya di bulan Muharramnya. Nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang sifatnya itu bahagia. Menikah kan bahagia, bikin rumah kan bahagia, nggak boleh itu di bulan Muharram, kata orang Jawa, orang Sunda. Kemudian tabayunlah kita kepada orang-orang ataupun tokoh agama yang berasal dari Jawa. Dijelaskan, apa penjelasannya? Bahwa orang-orang Jawa itu bukan takhayul. Bukan takhayul. Kenapa tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di bulan Muharram umumnya, khususnya di tanggal 10 Muharram? Karena orang-orang Jawa itu menganggap dan orang-orang Sunda itu menganggap bahwa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram, itu merupakan tanggal kesedihan semua umat manusia. Kesedihan. Tanggal kesedihan bagi seluruh umat manusia. Kenapa sedih? Karena pada saat itu terbunuhnya cucu kesayangan Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Orang-orang semua di seluruh dunia, umat muslim pada saat itu bersedih karena terbunuhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Terbunuh kenapa? Karena pada saat itu ada kecemburuan sosial, yang pada zaman Sayyidina Al-Hasan Husain terdapat seorang khalifah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu cemburu sama Sayyidina Hasan Husain yang pulang dari Persia datang ke Madinah. Itu masyarakat Madinah lebih antusias kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya kata Yazid, ini saya kan khalifahnya, kok masyarakat Madinah nih lebih antusias ke Sayyidina Hasan dan Husain? Ini apa-apaan itu, kata Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Yazid bin Muawiyah lama-kelamaan cemburu, tidak terima, merasa tidak dihargai kekhalifahannya. Akhirnya setelah Sayyidina Hasan Husain pulang lagi ke Persia, dicegat di satu tempat yang namanya lapangan Karbala. Maka disebut tragedi Karbala karena terjadinya di lapangan atau di tanah lapang yang bernama Karbala. Bukan lapangan Stadion Benteng, bukan, tapi lapangan tanah lapang Karbala. Maka terbunuhlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Satu riwayat Sayyidina Husain itu diracun, itu Sayyidina Husain ya kalau nggak salah ya, apa Sayyidina Hasan itu ada satu yang teracun. Sayyidina Hasan itu dipenggal lehernya sampai akhirnya kepala dan tubuhnya itu pisah, dan itu menjadikan duka bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia pada saat itu hingga sekarang. Makanya orang-orang Persia dulu itu yang sangat cinta kepada Sayyidina Hasan dan Husain, yang sekarang itu menjadi negeri Iran dan Irak, itu cara memperingati kesedihannya itu dengan cara melukai tubuhnya sendiri, yang sekarang disebut dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu yang menafikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Itu tidak dianggap sahabat oleh Syiah Rafidhah, dan memperingati tanggal kesedihan setiap tanggal 10 Muharram itu dengan cara melukai dirinya sendiri sebagai tanda memperingati kesedihan ataupun terbunuhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Orang-orang Jawa cara memperingatinya membuat bubur merah putih, merah tandanya darah Sayyidina Sayyidina Hasan Husain, putih artinya tulang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Orang-orang Sunda membuat tradisi namanya tradisi bubur Asyura, yaitu sebagai penanda bahwa
memperingati terbunuhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi mitos-mitos yang kita anggap suku-suku besar di Indonesia ini, yaitu suku Jawa dan suku Sunda, selama ini kita anggap takhayul, ternyata setelah mengetahui jawabannya merupakan jawaban yang relevan, jawaban yang masuk akal dan tidak menyalahi syariat agama Islam. Nah, itu kita harus bangga dengan pribumi ini, bangga dengan produk lokal, agar kita tidak senantiasa terjajah dengan pemahaman luar Indonesia. Jadi salah satu hikmahnya adalah bahwa jangan langsung memvonis satu tradisi lah gitu, khususnya ada di Indonesia gitu. Jangan langsung memvonis, oh ini berbeda dengan syariat Islam, oh ini salah dengan syariat Islam. Jangan. Tapi kita ada keharusan untuk tabayun, untuk minta klarifikasi dan penjelasan kepada yang bersangkutan. Seperti saya tadi, awalnya saya suudzon kepada keyakinan orang Jawa dan Sunda karena barangkali tidak sesuai dengan syariat agama. Karena ketika ditelisik dan diteliti serta ditabayun, malah jawabannya itu sesuai dan masuk akal dan juga tidak keluar daripada syariat agama Islam. Nah, ini hubungannya dengan ilmu tasawuf. Seberapa bisa kita untuk tidak suudzon, seberapa bisa kita untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain, kepada apalagi khususnya kepada orang-orang yang masih beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian identik daripada bulan Muharram ini dengan hijrah. Hijrah itu dari bahasa Arab, diambil dari kata hajaro atau hajaro. Hajaro maknanya adalah al-intiqalu ila syai'in minasyai'i ila syai'. Jadi berpindahnya sesuatu kepada sesuatu. Misal Fathul Amam hajaro min Serang ila Tangerang. Fathul Amam saya itu hijrah dari Serang ke Tangerang. Artinya hijrah itu berpindah tempat dari Serang ke Tangerang. Namun dalam ilmu fikih nggak boleh memberikan fatwa itu hanya ditelisik ataupun dilihat dari segi bahasa saja, tidak boleh. Harus dilihat dari segi istilah. Maka istilah daripada hijrah itu adalah hijrah secara bukan hanya hijrah fisik, tapi juga hijrah mental. Seberapa bisa kita untuk bisa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara mental kita, bukan hanya secara fisik. Artinya kita bisa yang tadinya tahun kemarin kita belum mau baca Al-Quran, di tahun ini karena tahun Muharram, karena bulan Muharram tahun baru Islam, itu kita bisa membaca Al-Quran dengan semangat. Nah, itu namanya hijrah tuh. Yang tadinya tidak mau baca Al-Quran, di tahun ini mau baca Quran, itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu adalah berpindahnya kita kepada yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau pindahnya itu enggak lebih baik kepada Allah, maka itu bukan dinamakan hijrah, itu namanya intikal saja, berpindah saja. Misalnya saya di Serang enggak mau ngaji, di Tangerang mau ngaji, itu namanya hijrah tuh. Tapi kalau di Serang enggak ngaji, di Tangerang tetap enggak mau ngaji, itu namanya intikal saja, bukan hijrah namanya. Hijrah itu berpindah tempat kepada yang lebih baik kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya bukan hanya hijrah ya milenial sekarang ini, bukan. Hijrahnya betul-betul menghadapkan diri kepada Allah. Karena hijrah sekarang itu barangkali ya manfaatnya besar, sungguh besar, tapi salah diartikan oleh sebagian kelompok bahwa hijrah khususnya untuk milenial ini, hijrahnya barangkali celananya harus di atas mata kaki. Kemudian
harus berjenggot. Kalau nggak jenggot pakai obat-obat tuh, dipaksa jenggotnya gitu. Kemudian setelah itu hijrahnya harus memakai cadar. Itu hijrah-hijrah yang barangkali disalahartikan. Hijrah yang sesungguhnya itu bukan hijrah soal fisik, bukan soal pakaian, bukan soal fashion, bukan. Tapi soal diri kita lebih bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan hijrah. Lebih bagus pakai cadar, lebih bagusnya lagi pakai cadar kemudian lebih dekat sama Allah. Lebih bagusnya lagi pakai jubah, pakai sarung, pakai apa lagi? Batik, pakai baju koko, pakai peci, lebih dekat sama Allah, itu lebih bagus. Jangan mensalahartikan hijrah. Ini mendahulukan fashion daripada spiritual. Mendahulukan fashion daripada spiritual. Nah, ini yang akan dihinakan nanti di hari kiamat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang paling mendapatkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu adalah abghadul ibad ilallah, orang-orang yang paling dimarahi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Siapa? Yaitu mangkana saubuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Tuh hati-hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang paling dimarahi oleh Allah itu adalah mangkana saubuhu siyabal anbiya, pakaiannya pakaian nabi, pakai jubah, pakai cadar, pakai apa lagi? Udeng-udeng ya. Pakai apa lagi tuh? Pakai itulah. Tapi wa amaluhu amalal jabbarin, padahal amaliyahnya, perilakunya perilaku orang-orang jabbar, orang-orang munafik. Orang-orang yang dibenci oleh Allah. Itu orang-orang yang paling dimarahi oleh Allah nantinya di hari kiamat. Tuh. Jadi sebaiknya mah pakai jubah sembari melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau tidak mampu memakai pakaian para nabi itu untuk dipergunakan ketaatan, maka jangan pakai pakaian nabi. Misal kita ke mall, masa pakai jubah? Kan gak nyambung. Itu buat apa itu? Buat apa? Pakai jubah, pakai sarung itu buat ibadah. Harus menempatkan sesuai kondisi. Ini orang-orang yang belum ngaji balaghah ini. Harusnya kalau orang yang ngerti balaghah, orang yang ngerti muqtadul hal, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu ya dipraktekkan. Kalau ke mall beli baju, rekreasi, jalan-jalan ke pantai, pakai celana. Ya, pakai celana saja, nggak apa-apa. Celana kok nggak menyalahi syariat kok, gitu ya. Pakai celana kok nggak menyalahi syariat. Ini buat laki-laki. Kalau ibu-ibunya jangan pakai mukena. Kalau ke mall, kalau ke pantai jangan, Bu. Minimal pakai rok ya, rok, bajunya ataupun gamis ya. Kalau ibu-ibu kan wajar. Kalau laki-laki ya sudah pakai celana saja, karena sarung itu untuk ibadah, jubah itu untuk ibadah. Tuh, jangan pakai mukena. Nanti kalau pakai mukena kotor, sholatnya pakai apa? Kan nggak ada tuh, ribet lagi nantinya. Tuh, jadi mangkana saubuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Saya berani menjamin kalimat ini adalah kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari pengalaman pribadi saya dulu itu pernah saking kudetnya ya, Pak Haji ya, saking kudetnya dulu itu, karena saya kan nyantri ya, nggak tahu pengalaman di luar gitu, nyantri saja. Sewaktu-waktu diajak sama teman buat ke kafe, ngopi gitu, ngopi ke kafe itu tempat kopi. Di tempat kopi saya pakai sarung, tetap pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, kemeja gitu. Akhirnya ada sebagian orang yang melihat agak beda ke saya. Penglihatannya tuh seperti penglihatan sinis gitu. Ini ngapain gitu pakai sarung kali ya, begitu bahasanya. Ngapain pakai sarung ke tempat kopi, ke tempat kafe ini? Itu kan, itu jadi dianehkan. Akhirnya saya mikir, awalnya ini orang kok sinis amat gitu. Emangnya salah sama pakaian saya? Ternyata setelah saya ngaji terus-terusan, ngaji lanjut demi lanjut, akhirnya ketemu hadis ini. Barangkali pandangan orang yang tidak baik kepada kita itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Kitanya yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada
tepatnya. Nah, itulah. Jadi kalau mau ke masjid pakai sarung, kalau mau ngaji pakai peci, pakai sarung, ya pakai jubah gitu ya. Kalau mau ke mall pakai celana, pakai baju biasa, pakai kaos, ya sudah beres. Itu namanya dalam ilmu balaghah disebut sebagai muqtadul hal, orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya ilmu. Sebetulnya itu lagi-lagi ilmu tuh, kembali lagi. Pentingnya ilmu, jadi kita bisa mengetahui dan bisa memakai kondisi itu selayaknya. Kalau kondisinya untuk mengaji, kita pakai untuk mengaji. Kalau kondisinya tidak dipakai untuk mengaji, dipakai untuk tidak mengaji. Itulah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan di momentum bulan Muharram ini, khususnya bagi pembahasan hijrah, kita bisa sama-sama berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah yang baik, dengan hijrah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah yang dapat disampaikan dari Al-Fakir. Saya Fathul Amam. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit diskusi yang mudah-mudahan bisa kita sama-sama pecahkan masalahnya. Tafadhol. Itu wajib angin khususnya terhadap membangun lagi semua tasawuf semua silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang berkaitan dengan akidah. Jadi akidah yang murni itu akidah yang bisa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seperti kadang-kadang perayaan Maulid yang mengadakan orang misalnya hanya di sekolah masih dicampur dengan budaya-budaya lokal. Kemudian ada hubungan makanan yang diperlukan oleh masyarakat yang orang itu meyakinkan bahwa makanan itu atau mengambil berkah dari makanan itu, maka itu yang dinamakan akidah yang menyimpang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah perayaan hari besar Islam di antara yang Maulid, Isra Mi'raj yang dicampur dengan budaya lokal itu akidah yang menyimpang begitu? Saya kasih jawaban berdasarkan pada zaman Sayyidina Ali, pada kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali itu kan pindah ke Basrah. Basrah itu ya ruang lingkup negaranya ya negara Persia pada saat itu. Persia itu penyembah api gitu ya. Tuhannya adalah api, penyembah api. Itu Sayyidina Ali pindah ke Basrah, ke Persia untuk menyebarkan agama Islam. Setelah pindah ke Persia, ke Basrah, itu Sayyidina Ali disegani oleh raja Persia pada saat itu, yaitu Raja Rustum gitu ya. Raja Rustum kalau nggak salah ya, Raja Rustum itu. Itu segan dengan Sayyidina Ali, senang. Akhirnya sampai saking senangnya dengan Sayyidina Ali, itu anaknya yaitu Sayyidina Hasan Husain diminta menikah dengan putrinya Raja Rustum. Makanya Sayyidina Hasan Husain itu nikahnya dengan anaknya raja itu. Nah di sana itu Sayyidina Ali merubah akidahnya, tidak merubah budayanya.
Merubah akidahnya, tidak merubah budayanya. Apa budaya di sana? Budayanya ketika orang-orang Persia itu menyembah api, itu apinya berada yang namanya manaro. Manaro. Manaro dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menara, yaitu bangunan tinggi yang menjulang ke langit, itu namanya menara. Tuh. Jadi menara ini asal muasalnya yang ada di masjid-masjid itu asalnya daripada Persia, kebiasaan orang-orang Majusi yang menyembah api ketika sedang beribadah. Itu apinya ada di menara itu. Akhirnya disiasati oleh Sayyidina Ali karena orang-orang Persia ini sukanya dengan menara gitu ya. Maka dibangunlah tempat ibadah yang ada menaranya, tetap ada menaranya. Makanya di seluruh dunia pada saat ini masjid mana yang nggak ada menaranya gitu. Minimal ada lah gitu. Itu minimal ada menaranya gitu. Itu berkat siapa? Sayyidina Ali. Apakah merubah budayanya? Tidak, tapi dirubah akidahnya. Dirubah akidahnya. Lalu apa kaitannya dengan perayaan-perayaan hari besar Islam yang ada di Indonesia? Perayaan hari besar Islam khususnya Maulid itu memang sudah menjadi sunnah. Siapa yang menetapkan sunnah? Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad menetapkan sunnah? Padahal kan pada zaman Nabi Muhammad nggak ada Maulid kan ya gitu. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad dipuji-puji oleh seorang sahabat. Apakah ketika Nabi itu dipuji, Nabi itu tidak marah, juga tidak menolak. Malah Nabi itu menerima dan senang dipuji oleh sahabatnya. Tapi Nabi tidak minta. Nabi nggak nyuruh. Tapi ketika Nabi dipuji, Nabi senang gitu. Sampai akhirnya muncul qasidah yang namanya syairan-syairan dinamakan syairan burdah. Salah satu burdah yang terkenal di Indonesia itu adalah gubahan atau ciptaan Al-Imam Al-Busiri. Imam Busiri ketika menciptakan burdah, menciptakan syair burdah itu dalam keadaan setruk bapak-bapak ibu-ibu, setruk Imam Al-Busiri itu. Setruk sambil ngarang ini. Kemudian setelah selesai membuat syairan pujian Nabi, Imam Busiri bermimpi ketemu Nabi. Di mimpinya itu Imam Busiri bilang, "Wahai Nabi Muhammad, saya menciptakan syair puji-pujian untuk engkau. Izinkan saya untuk membacakan syairan ini." Akhirnya kata Nabi, "Silahkan, tafadhol, silahkan." Akhirnya dibacakan oleh Imam Al-Busiri dari awal sampai akhir. Ketika selesai membacakan syair, Nabi Muhammad fatabas sama Rasulullah SAW wa masaha jasadahu. Nabi Muhammad senyum, kemudian Nabi Muhammad mengusap badannya Imam Busiri. Bangun-bangun Imam Busiri yang tadinya setruk langsung menjadi sehat karena di mimpinya itu diusap oleh Rasulullah SAW. Jadi buat syairannya setruk, selesai buat syairan mimpi ketemu Nabi, diusap sama Nabi, sembuh. Itu karena memuji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ridho. Dan ini menjadi ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama sebagai sunnah takririyah, sunnah yang tidak pernah diperintah oleh Nabi, tidak pernah juga dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi ridho kalau ada yang melakukannya. Tuh namanya sunnah takririyah. Makanya Maulid itu kan isi-isinya pujian-pujian tuh Pak. Pujian-pujian Nabi, pujian-pujian kepada Rasulullah, isinya Maulid itu seperti itu. Tuh, maka Nabi ridho terhadap Maulid dengan termasuk diantaranya apakah ada tradisi Indonesia ataupun tradisi lokal ataupun tradisi apapun itulah tradisinya, terlepas daripada itu intinya Nabi Muhammad ridho terhadap peringatan Maulid. Yang harus dibenahi adalah sikap kitanya barangkali gitu. Kalau ada makanan nggak usah nggak usah rebutan gitu kira-kira, nggak usah rebutan. Kalau ada tradisi yang seakan-akan makanan itu menjadi rebutan gitu kan ada kan.
Di Jawa itu kan begitu. Kalau maulidan itu bikin makanan yang ditaruh di atas bakul gitu ya, di atas nampan, kemudian ditep sampai atas, itu kan rebutan akhirnya. Itu barangkali sikap kitanya saja. Terlepas daripada budaya atau apapun itu, karena Islam itu tidak akan terlepas dari budaya, nggak akan terlepas, tidak akan terlepas dengan budaya. Wali Songo itu menyebarkan agama Islam itu nggak menghilangkan budaya Indonesianya, enggak. Wayang tetap wayang, apakah akidahnya tidak murni akidahnya kepada Allah begitu. Tapi cara memahami ataupun cara berdakwahnya itu tidak menghilangkan budaya Nusantara begitu. Jadi kita harus tetap bangga lah hidup di Nusantara ini dengan banyaknya budaya, tapi agama Islamnya terbanyak di seluruh dunia gitu. Riset membuktikan, meskipun banyak budaya, banyak suku, banyak golongan-golongan di Indonesia ini, tapi agama Islamnya adalah agama terbanyak sedunia penduduknya itu, Masya Allah. Jadi kita harus bangga dengan pribumi, harus bangga dengan produk lokal begitu kiranya. Jadi tidak masalah mencampurkan tradisi, mencampurkan budaya dengan satu aktivitas agama, tidak masalah. Yang penting sholatnya tetap takbir Allahu Akbar diakhiri dengan salam, itu yang penting. Yang penting nggak masalah, nggak masalah. Itulah jawaban saya kira-kira begitu. Ya. Ya, saya bawa juga, tapi bukan budaya yang diubah, tapi akidah. Kalau saya kan memang dia bisa juga ya, yang di desa seperti itu di bawah Iya, benar. Tapi yang perlu kita masukkan di mana-mana itu adalah akidah. Jadi yang perlu kita pelajari bersama kita. Baik, silakan. Sebelum pertanyaan yang lain, ada ini pertanyaan dari ibu yang penting. Pertanyaan tentang jumlah rakaat sholat tahajud itu 22 atau boleh 4 seperti sholat tarawih terus. Kemudian berkaitan juga sholat qobliyah zuhur itu apakah 4 atau boleh 22 kalau satu gimana jadi? Sholat sunnah itu pada asalnya masna, dua-dua. Itu pun yang memperbolehkan 4 dalam sholat tarawih. Dalam sholat tarawih itu pun kaulnya kaul dhaif lah, bukan kaul rajih. Kaul rajih itu adalah kaul yang terpilih. Jadi sholat sunnah itu pada asalnya masna, dua-dua. Ada yang berpendapat sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dengan 4 rakaat sekaligus. Apa itu sholatnya? Sholat tarawih. Nah, sholat tarawih pun, pendapat itu pun pada sholat tarawih itu dianggap sebagai kaul dhaif, sebagian dari mazhab Imam Syafi'i. Itu kaulnya kaul dhaif. Kaul rajihnya tetap masna. Artinya mungkin barangkali kaul dhaif itu bisa dipakai untuk darurat gitu ya. Barangkali orang yang punya kesibukan yang luar biasa, saking pengennya sholat tarawih, akhirnya melaksanakan sholat tarawihnya 1 kali salam dengan 4 rakaat 1 kali salam. Itu diperbolehkan. Karena untuk darurat saja, tidak untuk yang kita ini waktunya luas itu enggak. Nah, pada asalnya Nabi Muhammad pun demikian. Malah Nabi Muhammad itu sholat sunnah itu masna, 2 rakaat. Bilangan tahajud itu ya terserah. Kemudian ya sekaprah-kaprahnya, golib-golibnya itu dalam kitab fikih itu 8 rakaat untuk sholat tahajud. Golib itu kaprah-kaprahnya orang-orang yang biasa melaksanakan tahajud. Mau 1000 rakaat ya nggak masalah kalau kuat mah. Nabi Muhammad aja 1 malam itu bisa beribu-ribu rakaat. Sayyidina Ali beribu-ribu rakaat salat malam. Kemudian ini yang sering menjadi pertanyaan, barangkali apakah harus tidur dulu gitu kalau salat tahajud ya? Apakah harus tidur dulu? Ini dalam ilmu fikih
dijawab bahwa tidak ada syarat untuk perkara yang sunnah. Tidak ada sama sekali syarat untuk perkara yang sunnah. Wong sunnah kok ada syaratnya begitu. Sholat tahajud kan sunnah. Masa ada syaratnya harus tidur terlebih dahulu? Nah, akan tetapi saya baca tafsir pada ayat fatahajjad bihi nafilatan lak dalam tafsir Al-Imam Al-Mawardi itu dikatakan bahwa memang yusannu an-naumu qabla at-tahajjud, disunnahkan untuk tidur terlebih dahulu. Jadi ini sunnah bukan syarat ya. Maksudnya enggak harus gitu, enggak harus tidur enggak. Tapi disunnahkan, ada sunnah di balik sunnah. Salat tahajudnya sunnah, ada sunnah lagi di balik itu yaitu tidur sebelum tahajud. Nah, jadi hanya sunnah saja, hanya anjuran, enggak menjadi prasyarat sebelum melaksanakan salat tahajud enggak. Enggak tidur pun kalau sudah mulai tahajud, ya salatnya tahajud saja. Usolli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian salat qabliyah, memang salat qabliyah duhur kan itu bilangannya 4 rakaat ya. Sunnahnya 4 ya, maktubah. Tapi ya dilaksanakan masna-masna saja afdal ya. Untuk yang 4 itu saya belum tahu qaulnya. Dua saja. Kalau tidak ada, sudah pun tidak sakit, sudah sampai tidur bisa bikin doa semua. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal 'afwu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati. Allahumma fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma alhimna ilman nafkuhu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna faman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna faman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maradan illa shafaitahu wa la qur'anan illa khafatahu wa la ilman illa nafa'tahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allahumma ja'alna wa awladana wa akhwalana wa man ma'ana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma asturna uyubana bi satrikal jamil. Allahumma ya Allah ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.